Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kenalkan, nama saya Nanang Kurnia. Saya sendiri Rahmat Sidik. Kami adalah dari kelompok 5, kelompok yang paling top di kelas karyawan AP19 pokoknya mah. Untuk sore ini kami akan membahas materi tentang ragam bahasa ilmiah, punktuasi dan diksi. Untuk penyampaian yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Mangga. Punktuasi adalah simbol atau tanda baca yang secara konvensional disepakati bersama oleh masyarakat pengguna bahasa sebagai pencerminan kembali bahasa lisan dalam bentuk aneka simbol atau lambang tulisan. Dasar-dasar punktuasi. Yang pertama, dasar punktuasi bahasa terdiri atas aspek, yaitu aspek bentuk, dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu unsur segmental dan unsur suprasegmental. Unsur segmental adalah unsur bahasa yang meliputi fonem, morfem, kata frase, klausa, kalimat, dan wacana. Unsur suprasegmental adalah unsur bahasa yang kehadirannya tergantung dari unsur segmental yang terdiri dari tekanan keras, tekanan lemah, panjang, dan sebagainya. Macam-macam tanda baca: tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik ganda, tanda petik tunggal, tanda garis miring, tanda peningkat atau apostrof. Fungsi tanda baca beserta contohnya. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, ayahku tinggal di toko. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya membeli kertas, koma, pena, koma, dan tinta, titik. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Contohnya, hari sudah malam, koma, anak-anak masih membaca buku-buku yang baru dibeli ayahnya, titik. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, koma, titik dua, kursi, koma, meja, koma, dan lemari, titik. Yang berikutnya, tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh penggantian baris. Contohnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru sebagaimana kata peribahasa, koma, tak ada ga yang terletak, titik. Berikutnya, tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat, titik.
Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Selanjutnya tanda elips. Tanda baca elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus atau dihilangkan. Contohnya, kalau begitu titik-titik ya, koma apa boleh buat. Berikutnya tanda tanya. Tanda tanya dipakai di akhir tanda tanya dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Contohnya, uangnya sebanyak 10 juta rupiah. Tanda tanya. Ya, berikutnya tanda seru. Tanda seru dipakai menggambarkan perintah, kesungguhan, emosi kuat. Contohnya, bersihkan kamar itu sekarang juga, koma pahlawan menipu negara. Tanda seru. Berikutnya tanda kurung. Tanda kurung dipakai sebagai mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, daftar isian proyek kantor itu sudah selesai. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Titik tanda itu jadi isyarat bahwa kesalahan itu memang terdapat di dalam naskah asal. Contohnya, sang sapurba tanda sikude dengar bunyi gemerisik. Berikutnya tanda petik ganda. Tanda petik dipakai mengapit petikan langsung, judul syair, karangan, istilah yang mempunyai arti khusus atau kurang dikenal. Contohnya, kata Hasan, saya ikut. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya, Lailatul Qadar, malam bernilai. Berikutnya tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat. Contohnya, nomor 7 PK garis miring 19731 T. Berikutnya tanda penyingkat atau apostrof. Tanda apostrof digunakan untuk menyingkat kata. Tanda ini banyak digunakan dalam ragam sastra. Contohnya, kan kucari dari akan kucari. Diksi. Dan untuk materi diksi akan disampaikan oleh rekan saya, Rohmat Sidik. Mangga, Mang Rohmat. Siap. Di sini saya akan menerangkan mengenai apa itu diksi. Diksi adalah suatu pernyataan yang dipakai untuk mengungkapkan gagasan atau mengungkapkan sebuah cerita yang membahas gaya bahasa, mengungkapkan gagasan maupun lainnya. Sehingga dengan adanya diksi, setiap kata bisa dibaca dan juga dipahami oleh pembaca dan pendengar. Selanjutnya, syarat-syarat diksi. Yang pertama, ketepatan pemilihan kata ketika menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, pengarang juga harus mempunyai kemampuan yang membedakan dengan tepat makna berdasarkan gagasan yang hendak disampaikan, serta memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk pas dengan situasi serta nilai rasa para pembacanya. Yang ketiga, dapat menguasai berbagai kosakata serta
mampu memanfaatkan kata menjadi satu kalimat yang jelas, mudah dimengerti, dan efektif. Selanjutnya, ciri-ciri diksi. Tepat pada pemilihan kata guna mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Yang kedua, bisa digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap gagasan dan situasi maupun nilai rasa pembacanya. Yang ketiga, memakai pembendaharaan kata yang dipunya oleh masyarakat bahasanya serta bisa menggerakkan atau memberdayakan kekayaan itu menjadi sebuah kata yang jelas. Selanjutnya, fungsi dan makna diksi. Fungsi dan manfaat diksi. Dengan adanya diksi, maka kata menjadi lebih jelas sehingga kata tersebut terasa tepat yang sesuai pada penggunaannya. Selain itu, ketetapan pemilihan kata atau diksi bertujuan untuk tak menimbulkan interpretasi atau tafsiran yang beda antara penulis dan pembaca. Di samping itu, memiliki tujuan dalam memperindah kalimat sehingga pengarang dapat membuat cerita tersebut menjadi lebih runtut. Diksi juga bermanfaat agar pembaca ataupun pendengarnya dapat membedakan dengan baik kata-kata yang denotatif, sinonim, konotatif, antonim, maupun kata yang mempunyai ejaan hampir mirip. Sementara bagi penulis sendiri, diksi bisa bermanfaat supaya penulis dapat membedakan kata-kata yang telah ditulisnya dengan kata-kata yang telah dikutip milik orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis diksi. Yang pertama, makna denotatif. Makna denotatif artinya makna asli, makna sebenarnya, ataupun makna asal dari sebuah kalimat ataupun kata. Contohnya, Sari sangat gemar membaca, jadi tak heran bila dia pintar serta berpengetahuan luas. Yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif menyatakan makna yang mempunyai arti bukan sebenarnya terhadap suatu kalimat ataupun kata. Contohnya, seorang ayah banting tulang tanpa kenal lelah bekerja pagi hingga petang hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Banting tulang bermakna bekerja keras. Selanjutnya, jenis diksi berdasarkan leksikal. 1. Sinonim. Sinonim merupakan kata yang bermakna sama. Pengertian sinonim lainnya ialah persamaan kata. Contohnya, bahagia sama dengan gembira. Yang kedua, antonim. Jenis yang kedua adalah antonim, yang berarti kata yang mempunyai makna berlawanan, atau bisa diartikan juga dengan perbedaan kata atau lawan kata. Contohnya, naik, turun. Yang ketiga, homonim. Homonim yakni kata yang mempunyai makna berbeda tapi lafal atau ejaannya sama. Contohnya, di awal bulan Bapak menerima gaji. Yang keempat, homofon. Jenis homofon merupakan kata yang bermakna dan berejaan beda, tapi punya lafal sama. Contohnya, Rika rajin sekali menabung di bank. Selanjutnya, homograf. Jenis berikutnya ada homograf merupakan kata yang bermakna dan berlafal beda, namun mempunyai ejaan yang sama. Contohnya, Dani sedang mengkonsumsi tahu goreng saat ini. Selanjutnya, polisemi merupakan kata yang punya banyak arti ataupun pengertian. Contohnya, saya menabung di bank dan mendapatkan bunga 20%. Selanjutnya,
hipernim dan hoponim. Hipernim merupakan kata yang telah mewakili banyak kata lainnya, sehingga kata hipernim dapat menjadi kata umum suatu penyebutan kata lainnya. Hiponim merupakan kata yang terwakili maknanya oleh kata hipernim. Contohnya kalimat dari kata hipernim serta hiponim. Contohnya, di dalam hutan belantara banyak sekali binatang liar. Misalnya harimau, serigala, kera, macan, tutul, rusa maupun lainnya. Baik, mungkin sekian dan terima kasih dari kami kelompok 5, yaitu saya sendiri Nanang Kurnia Saya dan rekan sendiri, saya Rohmat Sidik. Sidik. Mungkin hanya itu penyampaian dari kami, hanya garis besarnya saja, dan semoga rekan-rekan semua tidak puas, terutama ibu kami yang paling cantik, Ibu Danisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.